As-salatu tuhratun lil qulubi min adnasidh dhunub wastiftahun libabil ghuyub. As-salatu mahallul munaja wa ma'danul musafah. Tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashruku fiha syawarikul anwar. Salat adalah pembersih hati dari kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit hati serta pembersih akan dosa dan kesalahan. Wastiftahu libabil huyubi, dan pembuka pintu-pintu kegaiban. Pun bayangno gaib-gaib sing film-film niku mboten niku, gaib mriki ya akan rasa, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh hati as-sofah. Baru akan tersingkap melihat dengan jelas rahasia itu tidak lagi rahasia, dilihat oleh hati yang telah as-sofah dengan basiro. Yang samar, yang tersembunyi itu semakin tampak. Kemarin sudah diterangkan bahwa marotib tentang sholat, ada kalanya sholat itu semakin sholat semakin disiksa. Mereka orang-orang munafik yang sifat sholatnya itu penuh dengan keterpaksaan, males, aras-arasan, kepeksa, gak kerasan. Semakin sholat semakin disiksa, dituntut untuk membenahi dan berharap terus diilmoni, sehingga dari sholat yang diancam oleh Allah, semakin sholat itu tumbuh kesadaran akan kewajiban, mulai menikmati, dia tetap dihisab. Sudah benar sholatnya, wis apik, wis bener secara zahir, tapi pikirane karo atine tasik mboten fokus, niku salate dihisab, durung diganjar, durung oleh ganjaran, mek gugurno kewajiban bahwasanya si sudah sholat, wis absen, tapi durung diterima kali Gusti Allah sebab dereng saged hadir atine nang ngersane Gusti Allah. Yang ketiga adalah tukaffaran, semakin sholat dia Allah mengampuni dosanya. Ini mulai benar sholatnya, mulai benar. Syarat rukun adab lahir batin wis bener, tapi kolo-kolo ono nglambeare, ono gak fokusi. Wajar, tapi lumayan. Niki sholate orang yang beriman mulai, tapi niki gelem ngaji niki dibangun sholatnya yang dari khusuan niki mulai khusuk, ingin menghadirkan hatinya. Kemudian tingkatan yang keempat adalah apa? Musabun,
sholatnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hadir hatinya bersama Allah, berada. Tertinggi adalah muqarrabun, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para nabi, para wali, sholatnya merasakan intim dengan Allah. Beliau Syekh Ibnu Ajibah mensyarai bagaimana sholat itu tidak membersihkan hati. Ketika orang yang sholat itu perlahan ingin menghilangkan keakuannya, sifat kemenungsani basyariyai, ujub, sum'ah, riya, sombong, sing bangga diri dan seterusnya, penyakit-penyakit hati itu ini perlahan terbersihkan dengan sholat yang sifatnya sholat itu beliau mensyarai al-khudu' wal inkisar wal dhul wal iftiqar wat tazallul wal ittirar, dengan ketundukan, kemudian keadaan hati yang penuh dengan kerendahan. Inkisar itu penuh dengan kerendahan, hati ini pecah, nangis. Niku ingkisar, pas sembahyang niku metuluni niku ingkisar, penuh kerendahan. Wadzul, dzul niku kehinaan, wal iftikar, dan kefakiran. Wong sembahyang wis gak rumangsa awake sugih, gak rumangsa duwe apa-apa, alias fakir, butuhe nemen nang Gusti. Ketika sholat itu lali apa-apa, lali sembarang kali, ilingi butuhne nang Allah. Nah, niku wal ittiror, keadaan terjepit. Ittiror niku butuhe nemen nang Gusti Allah. Wis liyane Gusti Allah gak putus, sang jerite nemen niku ittiror, butuhne nang Allah. Nah, niku beliau Syekh Ibnu Ajibah mensyarai as-salatu mutahharatun lil qulub, di antara syarahnya fa idza aradallahu ta'ala ayyarhamaha bil qurbi min janabihi wal wuqufi bibabi alhamaha as-salata wa habbabaha ilaiha hatta idza tatahharat minadz dzunub wa muhiyat anha masawi wal huyub qarubat min hadratil habib wa munajatil qarib faqara'atil bab wa talabid raf'al hijab wa hadza makna qauluhu wastiftahun libabil huyub. Ketika Allah hendak merahmati hambanya untuk didekatkan kehadirannya dan berdiri di pintunya, pintu Allah, Allah menghendaki orang tersebut, hamba tersebut menjalani atau mendirikan sholat. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan syarat, rukun dan adabnya, sebelumnya itu Allah memanggilnya, menghendaki agar hamba itu ya mendekat kepadanya, terus mengilhami untuk menjalani sholat. Maka sholatnya seorang musolli bukan sholat dengan dirinya, tapi benar-benar sholatnya billah, dengan Allah. Hilang Allahu Akbar, perlahan hijab itu diangkat oleh Allah. Dirijiki penyakit hati, dirijiki, barulah temri diterangno. Wahuyid anhul al-masawi, kesalahannya diampuni oleh Allah, segala aib-aibnya dihilangi oleh Allah, didekatkan oleh Allah, min hadratil habib, di kehadiran sang kekasih, wa munajatil qarib, dan bisa berbisik-bisik dengan Allah secara mesra, dengan dekat. Allah menghendaki sampean telah tiada sifat kemanusiaannya, yang ada hanyalah sifat ketuhanannya.
bersama Allah ketika itu, sifat ketuhanan yang ada di manusia itu bermunajat, berbisik kepada Allah, sehingga Allah menghilangkan hijabnya, tirai-tirainya, sehingga ia bisa bermesraan kepada Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj, tangga, menaiki orang mukmin, alias mi'raj, menghilangkan kediriannya. Mari sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki balik nang bumi maneh, tapi di alam barza, ketok bumi, ketok bojo, ketok anak, ketok nyambut gawe, ketok sembarang kalir. Moto zahire niki, moto jerone mboten pun. Koyok hawane koyok wong salat rino wengi rangkulan kali Gusti Allah. Bisa disimpulkan dan menjadi barometer kita masing-masing kita bahwa berbagai tingkatan keadaan musolli, orang yang sholat, mulai dari sholat yang disiksa, kemudian dihisab, diperhitungkan, kemudian diampuni dan mendapatkan pahala, serta mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi barometer dan kesadaran kita. Dan hendaklah berusaha kita meningkatkan kualitas sholat kita dari sholat yang penuh dengan kelalaian, menuju sholat akan penuh kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang seharusnya menghambakan diri kepada Allah, dan berusaha sholat kita dengan beradab hingga sholat itu benar-benar menjadikan akan dosa-dosa kita dan segala kesalahan kita diampuni oleh Allah. Perlahan hati kita menjadi hati yang as-safa, dari segala macam kotoran, penyakit-penyakit hati akan terbersihkan dengan sholat yang benar-benar khusyuk, sehingga meningkatlah sholat kita menuju sholat akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga ghaibah akan kedirian kita, hilanglah ego kita, penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah, sombong, takabur. Dengan sholat yang benar-benar sholat bersama Allah, itulah yang akan mengangkat hijab kita, akan penyakit-penyakit hati kita dihilangi oleh Allah, sehingga apa yang menjadi rahasia bagi Allah akan ketuhanan itu diperlihatkan, tidak lagi rahasia, karena Allah memperlihatkan itu semua karena basirah atau hati yang benar-benar telah as-safa, dengan sholat yang penuh dengan khudu, khusyuk, iftiqor dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dan kualitas sholat kita benar-benar diangkat oleh Allah menjadi sholat yang benar-benar beradab. Allahumma alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi keterangan ingkang barokah, keterangan ingkang manfaati. Allahumma amin. Diharapkan setiap kajian kita semakin lebih baik lagi dan lagi dalam segala hal. Madepe ati, tenangi pikiran, kemajuan cara maniku. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, Sabtu ini lebih baik daripada Sabtu yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kok pancet rugi, kok tambah merosot ciloko alias rusak. Naudzubillah. Kita tutup dengan hamdalatun syarifah. Alhamdulillahi rajai Rabbil alamin maqsudi fi kulli waqtin wa hinin wa hali wa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah
wa ma ana minal musyrikin.